secara singkat aja ya sih. Sorry, kasihan banget sih lo. Ada ya. Yang bener kamu nggak apa-apa. Mereka ya? Udah, ayo nah. Kemana? Kelas sih. Oh, makasih ya. Ada kerjaan urusan nih. Kenapa tuh? Kak, mau seringannya nggak? Kamu kan lihat Kak. Maaf, apa namanya? Itu emang hadiah berapa? Yang 5.000 aja sih. Selain itu ada nggak? Saat ini masih stiker aja. Gak dulu deh, maaf ya Kak. Makan apa? Makan Kenapa kak? Makan apa kak? Kayaknya enak beli kalau ini dulu apa? apa loh? Enak kan? Halo Adin. Ya Mel, ada apa ya Mel? Ketemu yuk. Oh sekarang aku nggak bisa deh lagi gitu aja. Emang kenapa Mel? Mau curhat aja sih. Curhat tentang apa ya Mel? Itu loh, mereka kok jahat ya sama aku. Oh biarin aja mereka Mel. Emang ini mereka ngapain? Ini cuma bercanda. Tadi aja mereka numpahin air ke makanan aku. Aku salah apa sih? Wah mungkin mereka cuma bercanda Mel. Emang kayaknya mereka tuh kayak gitu. Aku jadi takut gitu kalau ke kampus. Udah biarin aja mereka. Mungkin emang lagi iseng aja sama kamu. Iya deh. Bye-bye. Ya, bye-bye Mel. Geng pembuli sedang asik berbincang-bincang. Tiba-tiba datang seorang gadis, yaitu Adin. Tanpa disadari, ternyata Adin bagian dari geng tersebut, dan Adin menceritakan apa saja yang diceritakan oleh Amel kepadanya. Tiba-tiba, Amel melintasi daerah tersebut dan melihat Adin bersama geng tersebut. Amel merasa kesal dan marah, tapi Amel tidak berani untuk menghampiri.
Amel dengan emosi yang meluap dan kesal serta merasa tidak berdaya, mengurung diri di kamar dan merasa depresi hingga menyakiti dirinya sendiri. Yang pada akhirnya ia memutuskan untuk berhenti kuliah. Oke. Halo, aku Amel, peran aku sebagai korban bullying. Halo, aku Jen, peran aku sebagai ketua tim pembuli. Halo, aku Adin. Di sini aku sebagai temannya Amel yang bermuka dua. Nah, aku Carson sebagai temannya Jen, selaku tim pembuli. Hai, aku Dikal. Aku temannya Jen dan Carson. Peranku di video ini adalah sebagai pembuli. Oke, setelah kita menonton video pendek tadi, kita bisa tahu kan dampak dari bullying itu sangat parah. Di ending video, korban sampai putus kuliah dan menghadapi depresi akibat dari bullying. Perundungan atau bullying adalah suatu perilaku yang mengganggu atau mengusik dan Udahlah, ulang. Oke. Perundungan atau bullying adalah mengganggu, mengusik terus-menerus dan menyusahkan. Bullying tidak hanya tentang menyakiti secara fisik maupun secara verbal, hingga cyberbullying. Tindakan dilakukan pada video tersebut adalah bullying fisik dan verbal. Itu tidak patut dicontoh ya semuanya. Benar itu. Apalagi kalau yang katanya teman, malah bermuka dua. Temannya dibully malah diam saja. Jadi sebagai teman itu seharusnya kita membantu teman kita yang terkena bully, tidak hanya diam ataupun ikut-ikutan membuli teman. Jadi jika melihat hal tersebut, alangkah baiknya melaporkan kepada pihak yang berwenang dan jangan lupa sertakan dengan buktinya. Nah, selain melaporkan pembulian ke pihak berwenang, penanganan bullying juga bisa dilakukan sejak dini, seperti mendeteksi perilaku bullying sejak dini. Selanjutnya yaitu memberikan pendidikan dan kesadaran tentang penindasan, serta menciptakan lingkungan yang mendukung dan aman, sangat penting dalam menangani penindasan. Lalu, bagaimana cara kita merespon bullying jika itu terjadi pada kita? Jadi, kita bisa mulai dengan cerita, itu bisa juga dengan cerita dengan orang terpercaya kamu, bisa orang tua, guru, atau siapapun yang kamu percaya. Dengan kita bercerita tindakan bullying yang kamu dialami, setidaknya ada yang tahu dan kemudian bisa membantu kamu. Mungkin awalnya takut untuk bercerita, namun jika tidak bercerita, maka tidak akan ada yang tahu, dan bullying yang kamu dapatkan mungkin akan lebih parah. Nah, iya, cerita ke orang terpercaya itu penting ya. Entah itu orang tua, sahabat, ataupun pihak berwenang untuk segera membantu kamu. Kemudian yang tidak kalah penting itu ialah trauma dari korban. Trauma itu bisa seperti trauma psikologis, yakni perasaan yang tak berdaya, rendah diri, dan depresi, sampai ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Kemudian ada trauma emosional seperti rasa ketakutan, rasa cemas, rasa sedih, hingga post-traumatic stress disorder yang dapat menyebabkan kecemasan, ketakutan, mimpi buruk, sulit tidur, depresi, dan berbagai gejala lainnya. Ini karena korban sering merasa tak berdaya dan urung mampu membela diri, sehingga korban bullying bisa menyebabkan kondisi yang terkait dengan stres. Tuh, dengerin tuh, gak main-main ya traumanya. Maka dari itu kita harus menghentikan bullying yang terjadi agar teman-teman dan kerabat kita tidak merasakan trauma tersebut. Dan mari kita sama-sama katakan stop bullying.